apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke, lupa belum di-record sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini. Materinya mengestimasi operasi gitu. Jadi kita mengestimasi sebuah produk, di dalamnya kalau teman-teman masih ingat, kalau untuk mengestimasi itu kan ada biaya-biaya yang muncul ya. Antara lain adalah kalau ini ngomongin life cycle cost analysis, mungkin kemarin ada yang datang sempronya Mas Yusi. Ada yang datang. Jadi kemarin, oh siapa? Ada yang datang. Oh, Sela Wanda. Oke, masih ingat sempronya Mas Yusi gimana? Mungkin Sela bisa sharing. Mas Yusi itu judulnya tentang perhitungan life cycle cost analysis. Benar Bu? Iya benar. Benar. Iya, jadi kemarin benar ya, Mas Yusi sedang melakukan life cycle cost analysis untuk penggantian ya, atau untuk pengambilan keputusan di semen. Jadi semen itu mau ganti konveyornya, pembersihnya sih, pembersih konveyor belt itu. Ini mau diputuskan apakah mau membuat sendiri ya, atau beli jadi gitu. Konsekuensinya kalau beli jadi itu kan yang namanya life cycle cost nanti dibandingkan biaya-biaya yang muncul itu lebih banyak mana antara buat sendiri atau beli. Nah, sebenarnya ini nanti pengetahuan kita untuk mengestimasi produk, mengestimasi operasi itu nanti juga bermanfaat untuk keputusan-keputusan seperti itu. Jadi nanti kita misalnya ada kebutuhan untuk membandingkan, mending kita bikin sendiri atau buat gitu kan, pasti ada muncul konsekuensi yang beda dari dua hal ini. Ada yang bisa menyebutkan kalau buat sendiri konsekuensinya gimana, ada biayanya, kalau beli langsung konsekuensinya gimana, ada biayanya. Belum ada yang berpendapat. Ya, jadi pasti akan ada perbedaan konsekuensi ya. Kalau beli sendiri kan kita udah keluar uang sekali, investasi di awal, terus habis itu udah nggak keluar apa-apa lagi. Paling untuk membiayai operasionalnya sehari-harinya itu misalnya apakah butuh listrik ataukah butuh oli, maintenance dan sebagainya gitu ya. Atau yang bikin sendiri pasti harus bayarin orang yang buat, terus harus beli bahan-bahannya apa aja, terus dirakit dan
suaranya. Ya, mohon maaf ini di rumah mati lampu dan laptop saya hanya bisa nyolok di ini listrik. Jadi nggak apa-apa deh, kita lanjutkan gini aja. tadi sampai mana ya? Oh, life cycle cost ya, life cycle cost. Pada on kan, nggak ditinggal kan? Enggak, Bu. Oke, Bu. Ya, jadi seperti itu ya life cycle cost. Kalau kita beli itu ya biayanya biaya awal aja. Kalau misalnya kita buat pasti harus beli bahan, bayarin orang, terus juga maintenance-nya mungkin lebih, ya pasti akan berbeda ya produk yang kita bikin sendiri sama beli itu secara maintenance pasti beda. Mungkin umurnya nanti juga akan berbeda. Ini ada yang lagi on di laptop enggak? Lewat HP bisa di presenting. Enggak, maksudnya kalau ada yang dari laptop minta tolong di-record kan. Karena kalau dari HP enggak bisa record. Ada ya. Ini saya record tapi pakai HP, Bu. Bisa ya? Bisa pakai HP. Oh, oke. Sip. Share screen. Oke, kalau ini PPT-nya udah terbaca? Sudah, Bu. Ya, jadi di operation estimating kita ini nanti akan mengestimasikan sebuah operasi. Ya, kalau ini di perusahaan manufaktur, kalau di life cycle cost tadi yang namanya life cycle kan satu siklus produk itu ya mulai biaya awal. Ya, biaya awal itu ada investasi, ya pembelian, kemudian setelah dibeli atau setelah investasi itu ada sebuah proses produksi atau operasi. Nah, di situ mungkin nanti ada biaya-biaya yang muncul ketika alat ini digunakan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang biaya, mengestimasi biaya operasi. Dan mungkin nanti di akhir ada biaya maintenance secara rutin. Biasanya maintenance tuh juga masuk operasi sini sih. Sama yang terakhir misalnya biaya penggantian. Atau kalau misalnya mesinnya sudah rusak, berarti ya itu adalah biaya untuk pemusnahan itu. Jadi satu siklus mulai awal sampai akhir, life cycle cost analysis. Nah, kalau yang di biaya operasi ada apa aja? Ini ya. Jadi mulai mesin itu, mulai awal kita setup, di operasi ini kita akan mencari production step dulu. Jadi step-stepnya ketika mau berproduksi itu stepnya apa aja? Itu yang perlu dijelaskan dulu ya. Jadi kalau yang kemarin ada yang mencontohkan produksinya jualan makanan, berarti ya mulai awal belanja, maksudnya itu transportnya, cari bahannya, sampai memasaknya, sampai gasnya, dan lain sebagainya, sampai produk itu jadi dan terdistribusikan. Terus menentukan direct labor time, waktunya ya, yang kemarin kita udah bahas juga. Ya, ketika mengerjakan operasional itu pasti butuh orangnya harus dibayar. Terus yang ketiga itu di metal machining. Ini di machining ya, permesinan. Jadi
karena ini contohnya adalah perusahaan manufaktur, maka permesinan biaya permesinan ini yang akan dihitung. Apa aja yang terjadi, biaya-biaya yang terjadi di permesinan? Itu yang pertama adalah biaya setup. Jadi mulai setup-nya, kalau di biaya itu setup itu tinggi ya. Jadi misalnya kenapa kok kalau main listrik gitu misalnya AC gitu nggak boleh dinyalain, dimatiin, nyalain, matiin gitu, karena ketika awal itu atau setup di awal itu secara biaya itu akan lebih tinggi, sehingga ada perbedaan antara setup dengan yang udah stabil. Jadi kalau kalian perhatikan misalnya mau setrika gitu, ketika di awal colokin setrika mungkin dia akan mencapai watt yang tertinggi gitu, misalnya berapa 300 watt. Tapi nanti ketika sudah stabil 10 menit kemudian itu nanti akan turun dan normal. Untuk waktu yang selanjutnya akan normal. Seperti itu. Nah, ini nanti yang perlu dihitung juga. Jadi ada setup cost sama ada kebutuhan-kebutuhan misalnya listrik gitu ketika beroperasi. Tooling cost ini adalah biaya-biaya alat ya. Jadi kalau misalnya produksinya pakai peralatan, ada las, ada mesin bor, ada mesin drilling misalnya. Nah, biaya-biaya alat itu juga dihitung. Desain. Nah, ini selanjutnya desain adalah bagian dari desain. Ini didefinisikan sebagai part. Desain di breakdown ke dalam operasi. Kalau ini nanti, kalau ini ngomongin proyek ya, bukan sebuah operasi yang continue, jadi masih proyeknya kan awalnya life cycle cost-nya kan sejak desain ya. Kalau bukan langsung kalau misalnya desainnya udah selesai, baru nanti diproduksi. Tapi kalau yang di project sejak desain itu berarti udah desain itu kan di breakdown ke dalam beberapa operasi yang masing-masing operasi itu nanti pasti kita bisa breakdown lagi, seperti yang kemarin kita bikin BOM tree. Bikin BOM tree kita bisa memetakan salah satu di produk ini butuh apa aja, butuh proses apa aja, butuh bahan apa aja, butuh tenaga kerja apa aja. Dari situ nanti yang akan kita hitung. Ini nanti ya, kalau ada yang komen langsung aja ya, karena nggak kelihatan layarnya. Ini yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, jadi ini yang rumusnya. Jadi operation cost element. Nah, ini adalah semua biaya yang muncul selama proses produksi gitu. Jadi ada yang namanya prime cost. Ya, prime cost itu adalah biaya material dan biaya tenaga kerja. Terus ada lagi yang namanya selain prime cost apa namanya? Overhead cost ya. Overhead cost itu adalah biaya tooling tadi. Biaya tooling. Jadi kalau ada di proses produksinya itu peralatan, nah itu nanti masuk di overhead. Ya misalnya contohnya yang masak-masak tadi.
Sebentar. Ada. Nah, ini yang bukan, ini ada prime cost, ada yang namanya overhead cost. Nah, jadi kalau di misalnya contohnya masak-masak tadi, itu kan ada peralatan macam-macam, ada kompor, ada wajan, macam-macam. Nah, ini nanti cara menghitungnya adalah menggunakan depresiasi. Jadi misalnya kompor ini punya umur ekonomis berapa tahun? Misalnya 3 tahun. 3 tahun dia pasti akan rusak gitu. Wajannya punya berapa tahun. Nah, nanti kita hitung depresiasinya yang per tahun. Ini masih secara umum ya. Maksudnya di estimasi biaya ini masih secara umum. Karena nanti kita akan lebih detail ini nanti di ekonomi teknik. Nah, sehingga untuk satu produk ini ada overhead yang sifatnya per tahun. Jadi kalau ini kompor ini harganya adalah 900.000, maka dia per tahun itu kan 300.000. 300.000. Nah, nanti dihitung overhead per unit. Jadi kalau mau produksi, misalnya hari ini mau bikin apa kemarin contohnya produknya Mbok D kemarin apa mie ya, ayam geprek ya. Nah, misalnya ini tadi kan satu tahun 300.000. Berarti kalau per hari misalnya kalau mau ngitung per hari, produksi satu hari berarti berapa? Dibagi 365 hari kan, nggak ada 1.000 misalnya, anggap aja dibulatkan 1.000. Nah, seperti itu. Berarti biaya untuk tooling cost-nya itu adalah 1.000 per hari, seperti itu. Nah, nanti bisa dihitung untuk masing-masing tergantung pada proses produksinya. Ini loh, Tim. Iya ya. Ini kan istilahnya kan warung isi kan. Oke. Berarti kan kosong ini terus dikasih keterangan luar isi gitu kan. Nanti ini kita langsung bahas ke yang penting-penting aja, yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau di produksi atau operasi itu nanti bisa dilihat dulu jenis produksinya juga. Jenis produksinya juga perlu dilihat dulu. Apakah dia masuk ke dalam project atau job shop atau batch atau flow shop atau continuous. Untuk ini perbedaannya ini apakah sudah pernah dibahas belum ya? Job shop itu gimana, batch itu gimana? Adakah yang Sudah pernah, Bu. sudah pernah ya? Masih ingat? Ingat sedikit dulu di pengantar manajemen rekayasa, Bu. Oke, sip. Gimana? Coba direview. Ini suaranya siapa ya? Kalau yang project itu pokoknya kalau seingat saya itu berdasarkan variasi produk sama volume, Bu. Kayak dari job shop terus batch sama project itu yang pembedanya itu di volume sama variasi produknya. Kalau job shop itu biasanya variasinya lebih sedikit, tapi volumenya banyak. Iya, benar. Iya kayak gitu ya. Nanti dilihat dulu apakah ini nanti tipe produksinya dipengaruhi oleh volume produksi dan keragaman atau variasi
bervariasi. Kalau project kan pasti dia mengerjakan satu ini aja kan, satu jenis aja kan. Project pembangunan ya udah fokus ke pembangunan jalan tol. Project apa pasti fokus ke satu pekerjaan yang unik gitu. Kalau job shop nanti secara volume pekerjaan dia akan bertambah gitu ya. Variasinya juga tinggi gitu. Variasinya juga tinggi. Misalnya job shop itu yang per job ya, yang per job. Misalnya ini apa? Yang bikin stempel. Nah, tukang bikin stempel itu dia pasti menerimanya ya sama ya, jenisnya sebenarnya ya cuman bikin stempel, tapi masing-masing orang pasti datang ke situ dengan ini yang berbeda-beda kan, dengan desain yang berbeda-beda. Kalau badge nanti lebih banyak lagi, harus ada satu badge gitu. Misalnya bikin kue ini yang sering ya, kue itu pasti satu resep gitu ya, satu batch. Pokoknya satu yang dibikinnya satu angkatan itu namanya batch. Terus yang flow shop ini yang semakin banyak, mass production ini yang bikin skala besar, misalnya tekstil ya, yang langsung bikin skala besar. Ada yang continuous itu yang terus menerus, nggak mungkin berhenti gitu. Misalnya kayak semen, terus industri kimia, bikin minyak goreng dan sebagainya, itu kebanyakan continuous. Nah, untuk masing-masing jenis ini nanti life cycle cost-nya juga pasti akan berbeda-beda. Ya, operasinya juga pasti akan beda-beda. Cuman yang jelas yang perlu kita hitung, yang perlu kita pahami adalah operation cost itu adalah sejak beroperasi, ya sejak jalan. Jadi dia kalau misalnya dibedakan secara simple aja, ada awal, tengah, akhir gitu. Kalau di biaya ada awal itu namanya investasi, tengah itu namanya operational cost. Nah, kita akan membahas yang di tengah ini. Setelah investasi, ketika produk udah datang, itu apa aja yang terjadi. Itu yang semuanya perlu dihitung biayanya. Seperti itu. Sebenarnya untuk perhitungannya nanti sebenarnya perlu didefinisikan dulu per masing-masing ini ya, per masing-masing prosesnya apa yang dilihat. Jadi yang jelas di operasi itu ada setup. Nah, itu yang perlu dihitung adalah waktunya. Waktu setupnya berapa sama berapa rupiah per satuan waktu itu tadi. Biasanya setup ini harus disendirikan daripada proses karena itu tadi biasanya setup ini biayanya lebih mahal daripada yang pas udah normal itu. Jadi kalau mau menghitung listrik tadi, biasanya ketika setup itu listrik yang muncul itu adalah listrik optimal gitu. Jadi misalnya tadi ada setrika atau ada rice cooker itu dia bilang kalau wattnya adalah 300, biasanya dia pada posisi watt yang tertinggi atau 300 itu cuman pas mungkin 5 atau 10 menit di awal. Nah, tapi yang selanjutnya itu pasti akan menurun. Itu. Nah, kalau rumusnya, nah setelah ada setup itu nanti habis setup itu udah beroperasi, di situ ada machining cost atau biaya ketika mesin itu berjalan. Nah, apa biaya yang muncul ketika mesin itu berjalan? Ya ini berdasarkan cutting speed and fit gitu ya, speednya berapa sama berapa luas area yang dikerjakan atau berapa banyak yang dikerjakan. Makanya ini ada rumus dan ini nanti rumus ini akan bisa bermacam-macam ya.
akan bisa macam-macam tergantung yang dikerjakan apa gitu. Ini sebenarnya speed dikalikan dengan waktunya. Speed pengerjaannya dikalikan dengan waktunya. Nah, ketika nanti udah dikalikan dengan waktu, terus baru dikalikan lagi dengan biayanya. Ini rumusnya. Nah, makanya kemarin yang di sempronya Mas Yusi kemarin itu rumusnya juga beda lagi karena tergantung yang dikerjakan apa. Speed pengerjaannya biasanya nanti itu expert ya yang bisa memahami atau merumuskan. Jadi kita cari dulu polanya. Ini kalau untuk tahu waktu produksinya atau biaya mesinnya itu gimana. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang didiskusikan dulu. Ini nanti yang lain bisa dibaca sendiri ya. Yang penting itu kalau di operation mengestimasi biaya operasi sebenarnya gitu ya. Apakah ada diskusi dulu atau pertanyaan sampai sini? Masih belum, Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan di yang produk. Ini sekilas-sekilas aja. Oh, nah ini contoh perhitungan ya. Kalau sudah tahu, intinya adalah di waktu sebenarnya. Jadi udah disimpulkan ya, kalau disimpulkan ketika kita mau mengestimasi biaya operasi yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah membreakdown prosesnya di operasi itu apa aja. Gitu. Jadi kayak tadi misalnya produknya adalah jualan makanan, maka operasinya ya sejak belanja makanan ada biaya apa aja, biaya transport, ya biaya apa lagi, biaya peralatannya untuk masak, bahan-bahannya, orangnya. Nah itu nanti terus perlu waktu berapa lama proses operasi itu nanti yang menjadi cost driver atau yang menentukan. Kalau misalnya dia butuh semakin lama, maka biayanya juga akan semakin mahal kan. Ya intinya itu sebenarnya di proses operasi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan di yang materi kedua tentang produk, mengestimasi produk. Ya ini sebenarnya lanjutannya. Ini layar masih ini ya kelihatan terus ya. Masih kelihatan, Bu. Oke, ini semua yang tampil di layar berarti kelihatan semua ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke mengestimasi produk. Ya, ini sebenarnya tinggal meresum ya. Meresum ketika kita sudah tahu apa aja biaya-biaya yang muncul
untuk menghitung sebuah produk, nah ini nanti kita tinggal jumlahkan aja di mengestimasi produk. Ini caranya biar next gitu gimana ya? Jadi kalau mengestimasi produk itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Ini review aja dari kemarin. Ini yang sudah kalian lakukan kemarin itu ada top down sama bottom up ya. Jadi top down itu ketika kita langsung mencari kayak indeks gitu ya. Jadi kita nggak membreakdown itu produk itu apa namanya, misalnya kelompoknya Frida tadi semen itu nggak ngitung prosesnya gimana. Nah, tapi langsung kita pakai perbandingan dari indeks. Misalnya udah diketahui harga tahun kemarin segini, kita tinggal bandingkan aja indeksnya untuk menghitung biaya yang tahun ini. Kemudian bisa juga cara yang kedua itu menggunakan productive hour cost. Productive hour cost ini dengan memperhatikan jumlahnya. Ini cara menghitungnya kayak yang kemarin kita menghitung unit price. Harus tahu dulu berapa biaya per jam. Misalnya mau ngomongin tenaga kerja, misalnya tenaga kerja per hari 100.000, berarti kalau 7 hari 700.000 kayak gitu. Jadi kita menghitung jam kerja produktifnya itu berapa. Terus yang ketiga itu kita mempelajari product cost estimation. Bentar, ini nanti akan dijelaskan di sini chapternya. Ya intinya kalau ini kita menghitung HPP ya, di sini ada yang namanya ini biaya-biaya ya, ada yang namanya biaya operasi, direct and indirect cost. Mungkin masih ingat ya, direct cost itu tenaga kerja langsung, material langsung, indirect itu yang overhead yang kayak listrik dan lain-lain itu. Terus dari situ kita nanti bisa menentukan harganya. Jadi semua biaya itu dijumlah, dibagi dengan total produksi. Jadi setelah total biaya tadi, itu nanti kita bagi dengan produksi. Jadi masing-masing per unit itu nanti berapa kan ketahuan. Jadi misalnya cara ganti warna. Ya ini ketika seluruh total biaya nanti sudah kita hitung, total cost dibagi dengan total unit produknya. Nah itu nanti kita akan bisa mendapatkan harga per satu unitnya itu berapa. Nah, tinggal ditambah profit gitu ya. Jadi misalnya profitnya mau berapa persen, apakah ya tergantung masing-masing. Biasanya kalau nanti udah ketemu HPP, coba bandingkan dengan produk kompetitor. Biasanya produk kompetitor berapa sih? Nah, ya udah kita mungkin bisa ngambil, kalau strategi kita cost leadership harus yang termurah biayanya, berarti coba dimurahin dikit kayak gitu. Berarti nanti berapa profitnya. Atau bisa juga kita tetapkan dulu profitnya, ini harus profit 25%. Berarti kan tinggal ini dikalikan 25%-nya dari total cost-nya. Berarti nanti biaya harga masing-masing produknya itu berapa.
Nah, jadi ini yang kesimpulannya untuk menentukan HPP atau price ya, harganya ya, harga sebuah produk itu berapa. Nah, ini diestimasi dulu semuanya. Ada yang namanya ya, ini dijumlahkan, ada yang namanya direct cost. Direct cost itu yang tadi ya, yang terkait operation cost, ada material dan ada tenaga kerja. Terus ada overhead. Overhead itu yang lain-lainnya. Mulai dari yang indirect labor, indirect material, manufacturing charge ya, atau charge per unit produk tadi ya, bisa depresiasi dan lain-lain, itu masuk di overhead semua. Terus habis itu direct cost ditambah overhead cost itu adalah cost of good manufacture atau harga pokok produksi. Ya, jadi di sini ini namanya adalah HPP, atau kalau kita bilang itu HPP-nya berapa? HPP itu ya ini. HPP itu ya seluruh biaya selama produksi. Harga pokok produksi. Semua biaya dihitung. Nah, terus HPP sama price ini bedanya apa? HPP ini belum price ya. HPP ini masih harga pokok produksi. Nah, nanti menjadi sebuah harga produk perlu kita tambahkan dengan yang lain-lain ini. Ini yang apa namanya? Cost of engineering, manufacture and sales. Jadi HPP ini perlu ditambahin dulu dengan harga-harga lain atau biaya lain yang tujuannya untuk penjualan. Mulai dari general administratif, engineering, kontingensi, biaya penjualan. Terus masih ditambah dengan profit untuk menghasilkan sebuah harga produk gitu. Ini dulu kita udah pernah menghitung belum ya sampai memutuskan harga produknya itu berapa gitu. Kalian sudah pernah latihan belum ya untuk menghitung harga produknya itu berapa dari perhitungan seperti ini? Oh, tidak ada suara. Ini masih pada on ini? Masih, Bu. Masih ya. Oke. Ya, ini nanti coba langsung sambil berlatih aja, coba untuk menghitung HPP atau harga pokok produksi. Nanti di latihan untuk tugas berkelompok gitu, coba ngambil satu produk, karena dulu udah pernah kayaknya ya, tapi belum sampai harganya kalau nggak salah dulu itu. Masih biaya tenaga kerja sama bahan kalau nggak salah. Coba nanti lanjutkan itu ditambah ngelis seluruh biaya yang dibutuhkan. Seperti yang di ini, elemen ini, seluruh biaya yang dibutuhkan apa, sampai muncul harganya per satu produk itu berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Jadi selain menghitung HPP dengan membreakdown biaya-biaya, itu ada satu lagi yang namanya metode ABC. Mana ya? Yang ini kan dulu udah ya. Ini kita bikin BOM tree nanti untuk menghitung
material cost-nya berapa, sudah pernah kita lakukan. Yang belum itu adalah activity. Nah ini activity based costing atau metode ABC. Ya jadi kalau yang mengestimasi bisa pakai HPP tadi, membreakdown semua biaya-biayanya. Terus yang kedua ini bisa melalui activity based costing. Ya jadi kalau yang di activity based costing itu kita membreakdownnya itu bukan per produk ya, yang di breakdown bukan produknya, tapi yang di breakdown ini adalah aktivitasnya yang di breakdown. Jadi di sini itu many cost driven not by volume but by the number of times. Jadi biaya itu bukan di breakdown berdasarkan volume produksi, tapi di breakdown oleh aktivitas yang dilakukan, aktivitasnya. Jadi kita membreakdownnya itu berdasarkan aktivitas. Contohnya, kita langsung lihat contohnya aja. Ya ini intinya perbedaannya itu kalau tadi kan volume produksi ketika kita udah tahu biaya per produk, tinggal mengalihkan volumenya kan, sehingga tahu biaya total produksinya. Volumenya bikin berapa, bikin 100 unit, bikin 1000 unit, itu nanti tinggal mengalihkan. Tapi kalau yang activity based costing itu nggak lihat volumenya sama sekali. Dia lihat aktivitasnya. Jadi aktivitasnya itu berapa lama itu yang dihargai. Jadi meskipun menghasilkan 1 unit atau 10 unit, 100 unit itu nggak dihitung. Nah biasanya kalau yang activity based costing ini seringnya untuk menghitung biaya-biaya yang bukan mass production biasanya. Ini kalau yang produksinya itu ya mulai yang project sampai batch itu ya. Nah, itu menghitungnya itu per aktivitas. Jadi kayak kalian tapi kita jarang ya yang membreakdown per aktivitas. Seringnya kita membreakdownnya itu per kebutuhannya apa, bahan-bahannya apa. Tapi untuk pekerjaan yang lebih advance gitu, misalnya ada pekerjaan penelitian gitu, itu pasti akan di breakdown aktivitas penelitiannya mulai dari awal yang studi literatur itu berapa lama, terus habis itu apalagi nyari data itu berapa lama, seperti itu. Masing-masing kegiatan itu di breakdown. Dan kalau kalian nanti coba buka di SKB ya, jadi kalau mau mengestimasi harga atau biayanya itu ada di SKB bukan SKB ya, surat biaya keluaran SBK, sorry. Ada biaya satuan standar biaya keluaran SBK, sama satu lagi standar biaya masukan atau SBM. Nah itu nanti di situ itu diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Di situ udah ada biaya-biaya apa aja yang terjadi untuk standarnya untuk membiayai pekerjaan survei data itu berapa, pekerjaan atau aktivitas untuk membiayai pekerjaan peneliti itu berapa, itu semuanya ada di situ.
Biasanya kalau misalnya bikin tender atau bikin pembiayaan proyek gitu ya, ada proyek di mana gitu yang open tender, biasanya seringnya yang digunakan sebagai dasar itu ya dari peraturan Menteri Keuangan, SBK sama SBM. Nah, bisa jadi nanti kalau kita membreakdown kegiatannya itu per aktivitas, bisa diambilkan dari situ. Nanti mungkin saya share ya biaya-biaya yang ada di situ. Ini agak lambat ininya. Ya mungkin kalau lihat rumusnya ini agak rumit sedikit ya. Cuman intinya itu adalah dia berdasarkan aktivitas. Jadi misalnya nih di contohnya ada aktivitas inspeksi. Aktivitas inspeksi itu harganya adalah $100 per batch. 2 batch dari 50 dan 25. Terus biaya inspeksi per batch, batch 1 $2, batch 2 $4 per unit ya. Jadi di sini ada biaya, udah muncul ya, ini tadi kan butuh 2 batch, berarti kan butuh 100 per batch, padahal butuh 2 batch. Jadi berarti 100 kali 2 batch, 200. Ditambah dengan inspection batch 1 itu 50 ya, itu $2. Jadi 50 kali $2. Yang batch 2 itu $4 per unitnya, ada 25 kali 4. 100, ini 25 kali 4, 100. Berarti total biaya yang dibutuhkan itu $400. Tapi yang di base costing itu tadi kita tahu dulu standarnya berapa. Itu poin-poin yang sering digunakan ya, atau yang sering dikenal kalau mau mengestimasi biaya, yaitu kalau nggak pakai menghitung HPP-nya dengan cara membreakdown, yang pertama dengan cara top up, bottom up kemarin ya, pakai indeks, pakai perbandingan, pakai benchmarking dan lain-lain yang sudah kita pelajari kemarin. Terus yang kedua pakai breakdown HPP itu menghitung biaya material, biaya tenaga kerja, overhead. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menghitung HPP dengan activity based costing. Asal harus tahu dulu aktivitasnya itu apa aja. Aktivitasnya sebuah pekerjaan itu apa aja. Nah, nanti untuk menghitung price kita tinggal ditambahkan dengan profit gitu. Ditambahkan dari HPP atau harga pokok produksi, ditambahkan dengan profit, itu udah menjadi harga jual. Itu mungkin yang penting untuk mengestimasi biaya. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum ini terakhir ini contohnya bukan perusahaan manufaktur ya, yang simple aja. Ini produksinya jilbab. Jilbab tuh manufaktur bukan?
Ya manufaktur ya. Kita ini untuk menghitung ini dihubungkan dengan biaya persediaan. Jadi ketika itu perusahaannya adalah perusahaan yang dia bekerja berproduksi terus gitu, mass production, itu kan kita bisa ya untuk misalnya belanja, saya belanja hari ini itu harus habis hari ini. Ya enggak, biasanya belum tentu habis hari itu juga. Jadi biasanya masih ada persediaan. Ya, kayak kita kemarin pas UTS menghitung persediaan pung ya, masih ingat ya itu kan belanja satu kita ada unsur ordernya itu saja dihitung dulu persediaan awalnya. Ini sempat di layar ini sampai dipelajari juga ya. Ini harus melihat layar ini karena angka-angka. Jadi ini misalnya ada persediaan awal 18.159 itu. Terus ada pembelian bahan baku 104. Jadi total bahan bakunya ini dijumlahkan itu 122. Nah, terus yang persediaan akhir ketika udah ada total bahan baku sekian, terus nanti setelah produksi kita hitung lagi persediaan akhir di gudang berapa, 46 sekian. Berarti bahan baku yang terpakai itu adalah 76 sekian ini. Ya, jadi belum tentu pembelian ini semuanya dipakai yang 104. Ternyata yang terpakai itu cuma 76. Ya, jadi yang persediaan awal ditambah dia belanja berapa dikurangi persediaan akhir itu adalah bahan baku yang terpakai. Nanti untuk bahan pembantu atau bahan yang lain itu juga gitu, tapi ini versi sederhana ya, maksudnya karena contohnya jilbab, karena kan nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh kan, bahannya cuma ya bahannya dari satu kain itu. Terus di sini ada bahan pembantu misalnya ya benangnya atau apanya lagi ya, bikin pola nggak ya kalau bikin jilbab, nggak tahu, ini pokoknya ada bahan-bahan yang bukan bahan utama gitu ya, mungkin benang dan lain sebagainya itu. Bahan pembantunya di sini nggak ada persediaan awal. Kalau ada ya berarti harus ditulis sama dengan yang atas, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Tapi karena ini nggak ada persediaan awal dan nggak ada persediaan akhir, berarti yang terpakai ya sama dengan yang dibeli itu. Nah, terus untuk biaya tenaga kerja, ini dia menghitung dari biaya jahit. Nah, misalnya berapa jam dikalikan berapa orang, terus ketemu nilai ini. Sehingga jumlah biaya produksinya itu adalah sekian, 99 ini. Ini namanya HPP, masih HPP. Nanti kalau untuk mencari harga jual, berarti harga jual per satu piece jilbab itu berapa? Ya tinggal tinggal dibagi dengan unit produksi ya. Jadi 99
ribu ini 99 juta ini jadi berapa unit jilbab gitu. Nah, itu adalah HPP per unit, tinggal nanti ditambah dengan profit. Ingin profit berapa? Nanti bisa jadi harga beli. Gitu. Harga jual gitu ya, price-nya. Price-nya atau harga jualnya berapa, itu lihatnya dari situ. Gitu. Itu mungkin untuk materi hari ini untuk mengestimasi biaya produk. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, kita cukupkan ya materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di WA Group. Ya, kita simpulkan untuk mengestimasi biaya produk itu ada beberapa caranya. Yang pertama boleh top up, bottom up, ada top down sama apa kemarin istilahnya? Ada top down, ada bottom up. Oh, jadi top up. Ada top down ya, seperti kita mencari indeks harga, kemudian nyari benchmarking dan sebagainya. Kedua, itu kita bisa mencari HPP dengan cara membreakdown itu tadi life cycle apa aja sih? Ada biaya apa aja, biaya material, biaya tenaga kerja, biaya overhead itu. Terus yang ketiga ada yang istilahnya namanya activity based costing. Ya, itu yang membreakdown berdasarkan aktivitas. Itu juga bisa dilakukan. Nah, nanti silahkan untuk latihan masing-masing coba menghitung sendiri-sendiri ya HPP, harga produk untuk produknya terserah. Nanti mas kelompok bisa nyari produknya masing-masing apa mau, atau ini deh mau bikin misalnya mau punya ide jualan apa gitu, boleh, produknya nggak harus manufaktur, nggak harus apa. Nah, coba cari satu produk dan sambil coba dihitung berapa HPP atau price, harga jual dari produk itu tuh berapa. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.